Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fitriani dan rekan saya Zulaika. Kami di sini akan menceritakan tentang dongeng yang berjudul Putri Salju. I will stop falling in love with you someday. Suatu ketika di pertengahan musim dingin dan salju pun turun, ada seorang ratu yang berparas cantik tengah menjahit di samping jendela bermerah hitam. Dan tanpa disengaja tangannya tertusuk oleh jarum yang digunakannya untuk menjahit dan 3 tetes darahnya jatuh di atas salju. Ratu pun menatap salju itu dengan senyuman di wajahnya dan membayangkan seandainya putrinya memiliki bibir semerah darah dan kulit seputih salju serta rambut yang sehitam bingkai jendela ini. Tak lama kemudian sang ratu pun hamil dan mempunyai anak seorang perempuan. Pada suatu hari, sang ratu meninggal. Sang putri dan raja pun merasa terpukul atas kepergiannya. Namun selang beberapa waktu, sang raja membawa pulang seorang perempuan untuk dijadikannya pengganti ratu sebelumnya, atau bisa dibilang menjadi ibu tiri dari sang putri. Sekarang ini Putri Salju pun berusia 7 tahun dan memiliki tubuh yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya mengalahkan sang ratu tersebut. Suatu ketika, sang ratu bertanya kepada cermin, "Cermin, oh cermin, siapa perempuan tercantik negeri ini?" Cermin pun jawab, "Anda ratuku, namun Putri Salju jauh lebih cantik daripada Anda." Mendengar jawaban dari cermin, ia merasa tidak terima karena cermin itu bilang bahwa Putri Salju lebih cantik daripada dirinya. Lalu ia berambisi ingin membunuh Putri Salju dengan menyuruh seorang pemburu untuk membunuhnya. Bawalah Putri Salju ke tempat terpencil dan bunuh dia sampai mati. Sebagai bukti bahwa Putri Salju sudah mati, bawakan jantung dan hatinya kembali padaku. Pemburu pun segera melaksanakan tugas dari sang ratu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya. Namun saat di pertengahan jalan, Putri Salju menangis dan memohon untuk tidak dibunuh, bahkan sampai rela meninggalkan kerajaan Dan tidak akan pernah kembali lagi. Pada akhirnya pemburu pun merasa kasihan terhadap Putri Salju dan mengizinkannya untuk pergi. Bahkan sang pemburu memilih untuk membunuh seekor babi untuk mengambil jantung dan hatinya sebagai bukti untuk diberikan kepada sang ratu bahwasannya Putri Salju telah mati di tangannya. Saat ini Putri Salju pun berlari. Dia sangat takut dan berlari sangat kencang. Hingga akhirnya matahari pun terbenam dan Putri Salju sampai di rumah 7 kurcaci. Pada saat Putri Salju datang, rumah tersebut kosong dan Putri Salju pun terpaksa memasuki rumah tersebut karena suasana sudah menjadi gelap. Para kurcaci tersebut tengah bekerja di tambang sehingga tidak ada di rumah. Putri Salju pun masuk dalam keadaan rumah kosong. Segala sesuatu yang lebih kecil darinya, tapi rapi dan sangat teratur. Ada meja kecil, sendok kecil, garpu kecil, dan ada tempat tidur di dinding yang kecil. Putri Salju pun begitu lapar dan haus, sehingga dirinya memakan sebuah roti dan sayuran yang ada di meja kurcaci tersebut. Setelah merasa kenyang, Putri Salju pun mengantuk dan merasa ingin tidur. Namun, di sana tidak ditemukan tempat tidur besar sekalipun, sehingga Putri Salju menata 7 kasur milik kurcaci tersebut untuk dijadikannya tempat tidur. Ketika malam tiba, 7 kurcaci pulang dari kerjanya. Mereka terkejut atas kedatangan seorang putri yang sangat cantik yang tengah tidur di tempat tidurnya. Bahkan ia berkata, demi Tuhan, ini siapa? Cantik sekali," ucap ke-7 kurcaci tersebut. Ketika Putri Salju pun terbangun, mereka menanyakan siapa dia dan bagaimana cara dia menemukan jalan rumah kita. Putri Salju pun menjawab bagaimana ibu tirinya mencoba membunuh Putri Salju dan bagaimana pemburu mau membunuh dia dan bagaimana dia kabur dari pemburunya. Sampai dia pun menemukan rumah mereka. Para kurcaci pun merasa kasihan dan mengizinkan Putri Salju pun tinggal bersama mereka, tapi dengan satu syarat, yaitu Putri Salju pun harus memasakkan mereka makanan
kepada kurcaci. Putri salju pun sangat senang dan menerima persyaratan tersebut dan menyetujui. Di kerajaan, sang ratu pun kembali bertanya kepada Cermin. Cermin, oh Cermin, siapa perempuan tercantik di negeri ini? Cermin pun menjawab, Anda ratuku. Anda memang cantik, namun putri salju yang tengah berada di atas gunung jauh lebih cantik daripada Anda. Sang ratu pun tentu saja terkejut dan marah kepada pemburu tersebut karena dirinya ditipu mentah-mentahan oleh pemburu tersebut. Itulah yang menyebabkan sang ratu untuk membunuh putri salju dengan tangannya sendiri. Awalnya sang ratu pun menyamar sebagai wanita tua sang penjual apel. Ketika sudah sampai di depan rumah 7 kurcaci, ratu pun mengetuk pintu tersebut. Bukalah, bukalah, di sini ada barang bagus. Aku menjual beberapa apel. Putri salju pun mendengar perkataan tersebut, langsung melihat keluar jendela dengan berkata, apa yang Anda miliki? Sang ratu pun menjawab, di sini aku menjual beberapa apel segar. Apakah kamu mau mencobanya? Ketika sang putri pun akhirnya keluar dan mencicipi apel tersebut, tidak sampai habis, akhirnya putri pun jatuh ke tanah dan mati. Setelah itu, sang ratu pun sangat senang atas kejadian tersebut. Lalu kembali ke istana dengan perasaan yang sangat bahagia atas kematian putri salju. Sekembalinya, ratu pun di kerajaan, dirinya bertanya kepada cerminnya. Cermin, oh cermin, siapa perempuan tercantik di negeri ini? Lagi-lagi, Cermin pun menjawab, Anda ratu saya yang paling cantik di negeri ini. malam hari pun tiba dan ketujuh kurcaci pulang ke rumahnya, dan tanpa diduga saat sampai di rumah ia melihat putri salju yang sudah tergeletak di depan pintu dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Sang kurcaci pun merasa sangat terpukul atas kepergian putri salju dan menangisinya selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Namun putri salju tidak terlihat seperti orang mati. Lantas para kurcaci pun mencoba membuat peti mati dari kaca. Putri salju pun diletakkan di dalam peti mati kaca tersebut. Dan di sekelilingnya ditaruh 7 lilin kecil di sekelilingnya. Walaupun sudah lama mati, tapi putri salju tidak terlihat seperti orang mati, namun hanya seperti seseorang yang tengah tertidur saja. Suatu hari seorang pangeran yang datang ke rumah kurcaci ingin bermalam di tempatnya. Mereka menyuruh pangeran masuk ke dalam rumahnya dan pangeran pun melihat seorang putri salju di dalam peti mati tersebut. Setelah pangeran melihat putri salju tersebut, pangeran langsung jatuh cinta dan meminta para kurcaci untuk menjual putri tersebut pada dirinya. Namun ketujuh kurcacinya tidak menyetujui atas pembicaraan pangeran tersebut. Kemudian pangeran memohon kepada ketujuh kurcaci untuk membawa putri salju bersamanya untuk dirawat bersamanya di kerajaan. Para kurcaci pun memberikan peti mati tersebut dengan cuma-cuma. Pangeran tersebut membawa peti mati tersebut kembali ke istananya. Pangeran pun membawa peti mati putri salju kembali ke kerajaan dengan peti matinya dipikul oleh beberapa pengawalnya. Namun tanpa disengaja di perjalanan, salah satu pengawalnya tersandung oleh batu dan tanpa diduga apel yang tertinggal di tenggorokan putri salju terlempar keluar dan putri salju pun kembali hidup. Dan akhirnya dia bangun dan berjalan menemui pangerannya yang berada di samping dirinya dengan sukacita. Di istana pun dia langsung melangsungkan acara pernikahannya dengan sang raja. Ibu ratu pun entah mengapa tiba-tiba ia kembali bertanya kepada Cermin. Cermin, oh Cermin, siapa perempuan paling cantik di negeri ini? Cermin pun kembali menjawab, Anda ratuku, Anda memang cantik. Namun putri salju yang tengah menjadi ratu muda jauh lebih cantik daripada Anda. Sang ratu merasa marah dan cemburu lagi. Akhirnya dirinya pun memutuskan untuk pergi ke pernikahannya sang putri salju. Sayangnya kereta kuda yang ditunggangi oleh sang ratu terperosok
dan membuat sang ratu mati seketika di tempat. Dan tanpa diduga cermin itu pun juga ikut pecah bersamanya bersama pemiliknya. Sekian cerita dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.